Jasporek, FBS, Hotporek, FXTM masuk dalam kategori investasi bodong oleh OJK. Kenapa bisa demikian? Simak video selanjutnya. Pagi teman-teman pas trader semuanya, salam sejahtera, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ini lagi rame, lagi viral tentang investasi bodong ya. OJK mengeluarkan 99 daftar investasi bodong dan ini diterbitkan oleh CNBC ya. Tentunya ini menjadi salah satu kekhawatiran bagi masyarakat pada umumnya ya teman-teman. Apalagi bagi kita ya, bagi trader, bagi kita seorang trader yang bergelut di bidang investasi keuangan, tentunya juga akan menjadi kekhawatiran buat kita semuanya. Yang menjadi perhatian kita sebagai seorang trader adalah broker-broker yang biasanya kita trading, kita pakai sebagai alat platform trading kita, itu masuk dalam daftar OJK sebagai investasi bodong. Nah, apa yang harus kita lakukan dengan berita ini, atau bagaimana kita menyikapi berita ini? Tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus tenang dulu teman-teman ya. Tenang, jangan langsung panik. Tentunya dengan berita ini kita harus mencari kebenarannya terlebih dahulu. Kita harus mencari kejelasannya apa yang menyebabkan broker-broker itu atau broker yang kita gunakan ini menjadi kategori investasi bodong tentunya ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih jauh, kita ingin mengetahui terlebih dahulu ya, apa sih yang dimaksud dengan investasi bodong gitu. Investasi bodong adalah merupakan sebuah investasi yang ditawarkan kepada seorang investor atau kepada investor itu dengan hal-hal yang menggiurkan ya, dengan penawaran yang keuntungan yang berlipat ganda dan menjadikan seorang investor ini tergiur mau investasi di satu perusahaan tersebut ya. Dan yang paling ini investasi bodong ini kita harus tahu dulu nih gitu ya. Kalau misalkan penawaran yang diberikan oleh para perusahaan investasi memang tidak masuk secara akal sehat kita, tentunya kita sebagai seorang investor harus bisa memilah gitu. Memilah bahwa ini benar atau tidak. Oke. Nah, dalam hal ini kita lebih fokus membahas tentang sebuah broker, karena broker-broker yang pernah saya gunakan, mungkin teman-teman saat ini gunakan juga sudah berapa tahun begitu, mungkin bahkan yang saya gunakan sudah ada hampir 4 tahun 5 tahun ini, itu masuk dalam kategori investasi bodong gitu. Nah, kategori investasi bodong maksudnya berarti kita melakukan broker ini memberikan atau menawarkan keuntungan yang berlipat ganda yang sulit diterima oleh akal gitu ya, dengan investasi yang keuntungannya berlipat-lipat. Tetapi yang terjadi sebenarnya, kalau kita melihat lebih jelas lagi, mencari lebih jelas lagi, kenapa sih broker ini dikatakan investasi bodong menurut OJK gitu. OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, di Indonesia tentunya. Nah, jadi broker-broker ini adalah rata-rata yang masuk dalam kategori investasi bodong oleh OJK adalah rata-rata broker yang dari luar gitu, bukan broker lokal atau broker Indonesia. Tentunya broker ini dikatakan investasi bodong karena mereka belum memiliki izin, belum memiliki izin di Indonesia, sehingga kan mengkhawatirkan masyarakat Indonesia akan terjadi salah satu
perlakuan scammer gitu ya, penipuan gitu. Nah, yang pasti gini ya, untuk broker sendiri naungannya adalah di bawah Bapepti ya. Jadi Badan Perlindungan Investasi seperti itulah ya. Jadi di Bapepti inilah yang akan mengeluarkan sebuah rekomendasi atau sebuah izin kepada para broker yang ini layak atau tidak beroperasi di Indonesia. Memang pada banyak broker-broker luar yang belum mendapatkan izin dari baik itu OJK maupun Bapepti. Nah, apakah dengan belum mendapatkan izin tersebut broker ini atau perusahaan broker ini tidak bisa dikatakan investasi bodong? Tentunya tidak ya teman-teman. Kenapa tidak? Karena begini, penilaiannya adalah begini. Jadi sebelum saya masuk ke dalam penjelasan gini, kita harus sepakat dulu bahwa broker ini dikatakan investasi bodong karena belum memiliki izin. Oke? Karena belum memiliki izin, bukan karena strategi penawarannya, bukan karena strategi marketingnya yang menyalahi ya, yang memberikan atau berlebihan, tidak, tapi belum memiliki izin ya, sehingga akan di stop di Indonesia pengoperasiannya. Dalam arti mungkin dari websitenya segala macam. Tetapi perlu kita pahami bahwa broker-broker ini di negara-negara mereka kayak Siprus, London, Amerika dan sebagainya, itu mereka sudah mengantongi izin yang dari yang berwenang gitu. Ya kalau kita Indonesia Bapepti gitu ya, atau mungkin OJK. Nah, bukan berarti ketika kita melakukan buka akun di sana, open akun atau buka rekening di broker tersebut, terus broker ini akan menipu kita. Walaupun ada beberapa broker yang melakukan tindakan-tindakan scammer seperti itu, tentunya tidak semua broker luar melakukan hal itu. Pengalaman saya hampir 5 tahun, 6 tahun, masuk ke 6 tahun ini dalam trading, ada sekitar 5-6 broker yang saya pernah gunakan sebelumnya. Dan alhamdulillah tidak ada yang melakukan hal scammer gitu. Tidak ada yang melakukan penipuan, dana tidak bisa ditarik, kita deposit tidak masuk-masuk, tidak ada. Kalau berbicara soal keuntungan atau profit yang kita dapatkan, itu bukan dari brokernya, tapi dari pribadi kita sebagai seorang trader, sebagai seorang investor. Kalau kita melakukan trading, kita mau dapat profit berapa ya tergantung kepada kita, ya. Nah, ada memang broker yang juga melakukan permainan sebagai bandar brokernya sebagai bandar, sehingga kan membuat investasi para trader ini akhirnya banyak mengalami loss daripada profit, ya. Cuman lebih pentingnya gini deh, soal untung dan ruginya bukan hanya kepada brokernya, tapi kembali kepada kita pribadi sebagai seorang trader. Ya, kita harus pintar-pintar memilih broker, bijak dalam memilih broker. Kita harus memiliki pengalaman dalam trading, kita harus memiliki manajemen keuangan yang mantap. Ya, saya yakin insya Allah akan semuanya baik-baik saja gitu. Oke, kita kembali ke pembahasan broker-broker ini dikategorikan sebagai investasi bodong di Indonesia oleh OJK. Banyak banget ya, ada FX Premius kah kalau nggak salah ya, ada Okta FX juga, terus FXTM. FXTM ini adalah broker yang saya gunakan dari sejak awal trading hingga saat ini, itu fine-fine aja gitu loh, nggak ada masalah. Semua deposit, withdraw itu lancar jaya dan tidak ada masalah dalam hal itu. Terus hot forex juga kena juga ya, karena di kategori investasi bodong. Nah, jadi ini akan menjadi kekhawatiran buat teman-teman trader, masyarakat Indonesia khususnya yang trading dengan broker luar, menjadi ketakutan dengan dana mereka yang ada di broker tersebut. Ya, kenapa? Karena mereka merasa bahwa wah, gimana nih dengan dana saya? Begini teman-teman. Yang pertama, teman-teman tenang dulu, cari informasi sejelas mungkin. Kalau memang ragu, tarik dananya sekarang sebelum terjadi sesuatu. Kalau memang ragu, tapi kalau misalkan teman-teman sudah mencari informasi dan ternyata ini hanya masalah izin dan segala macam, teman-teman yang paling penting adalah komunikasi dengan manajemen brokernya. Ada informasi seperti ini di Indonesia dan
ada hal kayak begini, solusinya seperti apa? Ya, komunikasi dengan mereka. Kalau misalnya teman-teman masih ragu, tarik dananya, lebih baik teman-teman simpan sendiri dulu sambil mencari kepastian yang jelas tentang broker tersebut, ya. Dan saya saat ini menggunakan broker yang namanya Just Forex, teman-teman. Nah, di Just Forex ini pun masuk kategori investasi bodong. Ya, investasi bodong dalam kategorinya adalah, penjelasannya adalah tidak memiliki izin, tidak memberikan izin, karena intinya tidak memberikan izin. Tapi sejauh ini saat komunikasi dengan para marketing, manajemen daripada Just Forex, semuanya fine-fine aja, tidak ada masalah. Dan mereka mungkin juga akan coba mencari cara yang pastinya untuk melindungi nasabah-nasabah mereka, para trader-trader mereka, member-member mereka. Dan saya yakin broker-broker yang sudah terpercaya ini, Hot Forex, FBS, OctaFX, Just Forex, FXTM, mereka ini bukan perusahaan kecil, men. Mereka ini perusahaan besar. Mereka ini sudah bergerak di beberapa negara, ya. Dan saya yakin mereka tidak mungkin melakukan sebuah scammer, melakukan sebuah penipuan kepada membernya hanya karena tidak mendapat izin dari Indonesia atau OJK, ya. Saya yakin mereka tidak akan melakukan itu. Mereka akan mencarikan solusi. Yang penting ada komunikasi yang lancar, ya, buat para dari trader dan pihak broker. Ya, ini salah satu faktor penting ketika teman-teman memilih broker. Yang paling penting adalah bagaimana customer service daripada broker tersebut. Enak nggak diajak ngobrol? Cepat nggak responnya? Kalau misalkan cepat, bagus dan segala macam, insya Allah tidak ada masalah, tidak akan ada masalah yang berat ya nanti di kemudian hari. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami bersama adalah dalam dunia investasi, resiko sudah menjadi hal yang kita perlu pikirkan matang-matang. Kenapa demikian? Karena ini investasi, apalagi uang, ya. Kita harus paham bahwa kalau kita investasi, kita harus siap dengan kehilangan, ya. Jangan hanya siap dengan keuntungannya saja, tapi kalau ketika kehilangan kita tidak siap, kita langsung berontak dan segala macam. Kita harus siap bahwa saya investasi, bahwa bahkan ada kerugian, bahkan ada kehilangan, bahkan ada keuntungan dan segala macam. Nah, pastinya itu akan terjadi, oke. Sebagai seorang investor yang bijak, sebagai trader yang bijak, tentunya harus mencari dulu informasi-informasi yang lebih jelas tentang platform yang teman-teman ingin investasikan. Oke. Nah, semoga ini bisa menjadi satu penjelasan yang ringan, ya, yang bisa membuat teman-teman sedikit tenang, apalagi yang membuat teman-teman yang pakai broker Just Forex, terus FXTM, Hot Forex, bisa sedikit tenang bahwa ini hanya sekedar masalah izin saja dan semuanya insya Allah akan berjalan dengan baik. Mereka adalah broker yang terpercaya, broker yang sudah mengalami bukan lagi broker yang baru kemarin gitu ya, sudah cukup besar. Broker-broker yang memberikan kompetisi-kompetisi luar biasa, ya, kayak XM itu mereka melakukan kompetisi dunia gitu ya, dengan nilai yang pemenangnya bisa mendapatkan 1 juta US dollar. Nah, masa sih mereka mau melakukan scammer gitu? Ya, walaupun akan ada hal seperti itu, kemungkinan terjadi, tapi saya rasa mereka memilih menjaga nama baik, ya, perusahaan yang dibangun dengan begitu lama, begitu dengan penuh integritas, tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan mereka gitu, ya. Nah, teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat, semoga video ini bisa mencerahkan. Apabila ada pemahaman yang keliru dalam video ini atau penjelasan yang keliru dalam video ini, mohon dimaafkan, dan tulis komentar teman-teman, ya, di bawah. Menurut teman-teman, apakah broker-broker lokal, broker-broker luar, ya, luar bukan lokal gitu, broker yang bisa kita percaya atau broker yang bisa kita
apa namanya ya, bisa kita percaya dan bisa kita andalkan, atau justru broker luar adalah broker yang perlu kita blok gitu, atau perlu kita jangan kita pakai gitu ya, seperti itu. Kita cari aja broker Indonesia, broker lokal, ya seperti itu. Nah, silakan tulis komentar di bawah ya, bagi teman-teman yang saya ingin memberikan giveaway buat teman-teman yang komentar di terakhir nanti hingga 1 minggu ke depan. Saya akan melihat siapa komentar paling pertama ya, di paling atas nanti. Saya ingin memberikan sebuah baju pas trader ya, modelnya seperti ini teman-teman. Giveaway-nya ini baju pas trader ya sebagai kenang-kenangan. Semoga bisa menjadi hadiah yang bermanfaat ya. Nah, silakan tulis komentar, share video ini, dan jangan lupa tombol like-nya. Yang belum subscribe silakan di subscribe dulu. Apapun itu semuanya adalah hal yang perlu kita waspadai ya. Tentunya kita harus bijak dalam memilih broker, bijak dalam melihat informasi, bijak dalam mencerna informasi. Jangan langsung dipercaya 100% karena perlu perlu penjelasan, perlu keterangan yang jelas baru kita bisa percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Tetap semangat, tetap optimis, dan salam profit buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.